Ini bukti bahwa kita mungkin masih banyak yang tidak tahu dengan Quran kita sendiri. Kita tahu bacaannya, kita tahu artinya, tapi belum tentu tahu kita konteksnya, kita belum tentu tahu. Belum tentu tahu juga asbabun nuzulnya, ya. Memang perlu banyak-banyak ngaji kalau begitu, ya. Itu baru salah satu contoh ayat yang dipakai oleh misionaris. Nanti banyak lagi ayat, ya. Di dalam Quran surat Maryam itu yang paling banyak dipakai. Mau hadiah lagi nggak Pak? Bu? Anda para. Mau? Tambah lagi nih satu pertanyaan nih. Tes lagi nih, boleh ya? Nah, sebelum saya ditanya, saya tanya dulu gitu kan. Di dalam Quran surat yang sama, ayat ke-33, ya. Ini ada ayat Quran yang artinya kurang lebih dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, maksudnya ini kepada Nabi Isa alaihissalam, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ada klaim, ya, ada tuduhan, atau ada argumen bahwa tuh betul di dalam Quran ternyata Nabi Isa sudah wafat dan sudah dibangkitkan. Sama seperti di dalam kitabnya orang Kristen, sudah disalib, sudah wafat, sudah bangkit di hari ketiga. Tuh ada Quran juga membaca, pada hari aku dilahirkan, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan. Berarti Nabi Isa alaihissalam benar dong, pernah wafat dan pernah dibangkitkan. Silakan yang bisa jawab. Lah, nggak ada yang angkat tangan ini. Ayo Pak, silakan Pak. Keren, ayo coba Pak, jawab Pak. Salah benar dapat hadiah nih Pak. Masya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Nabi Isa itu akan dibangkitkan di padang mahsyar. Bukan di dunia ini, karena hakikatnya beliau itu belum meninggal. Beliau diangkat oleh Allah ke langit, dan yang disalib itu adalah yang diserupakan atau murid dari salah satu muridnya yang durhaka, dan itulah yang diserupakan oleh Allah, dan Allah mengangkat beliau ke langit. Di akhir zaman beliau nanti akan dikembalikan ke dunia untuk meluruskan akidah dari umat Kristiani. Sementara mereka dibangkitnya ini adalah nanti di padang akhirat. Itu wafatnya gimana Pak? Jadi wafatnya di mana? Pada saatnya beliau nanti diwafatkan seperti jadi wafat di sini adalah wafat seperti jasad manusia ini, seperti yang lainnya, bahwa semuanya akan wafat pada saatnya Allah mengendakinya. Ngaten, terima kasih. Door prize Pak. Masya Allah, keren. Sini Pak. Nah, lumayan 100.000 nggak Pak? 1.000, Masya Allah. Kemudian ada tambah lagi kode dari Rumah Warna. Ayo Mas. Masya Allah, ada lagi hadiahnya, keren. Dokter. Pak. Enggak, ada lagi maksudnya. Udah kan tadi? Udah, ya udah. Ya, alhamdulillah. Pak, ilmunya keren. Bapak harus ajarin umat Islam yang lain, ya, supaya umat Islam, ibu-ibu, bapak-bapak di sini jangan mudah dimurtadkan. Ya, ayat, ya, santri ngapa keren. Nah, gini Pak ya, sebenarnya menjawabnya seperti Bapak tadi sudah bagus sekali. Bisa diperkuat Pak dengan Quran surat yang sama ayat ke-15. Ya, ayat ke-15 kalimatnya sama, tetapi untuk Nabi Yahya alaihissalam. Sama persis kalimatnya. Ini kalau kita buka di ayat 15, kalimatnya mirip sekali. Dan kesejahteraan bagi dirinya. Ini maksudnya untuk Nabi Yahya alaihissalam pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Kalau misionaris bilang, tuh Nabi Isa alaihissalam sudah wafat. Tanya, apakah di sini Nabi Yahya sudah dibangkitkan? Nah, itu jawabannya yang paling simpel ya. Jadi maksudnya Quran surat 19 ayat ke-33 itu bukan berarti Nabi Isa alaihissalam sudah wafat di bumi, tetapi wafatnya nanti ketika datang kedua kali dan dibangkitkan nanti pada hari kebangkitan ya.
Masya Allah, keren. Kita kasih tepuk tangan buat Bapak ini. Alhamdulillah. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Contoh bahwa Quran kita itu sering dipakai untuk memurtadkan orang Islam. Mereka juga nanti pakai Bible. Nah, yang ingin saya beritahukan kepada Bapak Ibu di sini, bahwa di dalam Bible-nya orang Kristen, itu kita harus tahu bahwa ternyata, ya, ini saya tunjukin dulu. Oh, pencetin. Ada kaos lengan panjang nggak ukuran XXL? Ini saya kemana-mana jadi kayak tukang buku ini, bawa-bawa komen. Nah, saya ingin memperagakan nih. Kalau saya cuma ngomong aja, ya, tanpa alat peraga dan tanpa barang bukti, nanti saya disangka asumsi. Ini di sini ada bapak tentara dan bapak polisi, nanti saya bisa ditangkap nih kalau saya asumsi nih. Tetapi apa yang saya katakan di sini adalah benar-benar ada barang buktinya, ya, ada literasinya dan ada dokumennya. Sekarang yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah saudara-saudara kita yang Kristen mungkin tidak tahu bahwa di dalam kitab mereka 2/3 nih segini nih. Ya. Ini yang sebelah sini dan sebelah sini. Yang sebelah sini disebut Perjanjian Lama, ya. Yang sebelah sini disebut Perjanjian Baru. Perjanjian Lama nama kitabnya dari Kejadian sampai Maleakhi. Yang Perjanjian Baru kitabnya namanya dari Matius sampai Wahyu. Yang tebel ini, yang disebut dengan Perjanjian Lama ini, ternyata ini bukan asli kitabnya orang Kristen. Ya. Yang tebel ini itu aslinya adalah kitabnya orang Yahudi. Nah, jadi agama Yahudi sama agama Kristen sama nggak Pak? Beda, ya kan? Tetapi yang menciptakan agama Kristen siapa? Hah? Ya, Paulus orang Yahudi juga kan? Berarti yang menciptakan agama Kristen juga orang Yahudi juga. Nah, berarti yang bisa kita pisahkan ada Yahudi yang namanya Yahudi Rabinik, ada Yahudi yang menciptakan Kristen. Ya. Yang tebel ini punya orang Yahudi Rabinik. Kitabnya ini. Oh, yang masih dibungkus, masih ada. Nama kitabnya Kitab Tanakh. Nah, ya. Kitab Tanakh ini yang nulis orang-orang Bani Israel ketika mereka kembali dari pembuangan Babel, ketika mereka dikuasai oleh bangsa Babilonia. Kemudian setelah dibebaskan oleh bangsa Persia, ya, di abad ke-6 ke-5 sebelum Masehi, mereka menyusun ini. Kitabnya namanya Tanakh. Ini yang nyusun orang Yahudi, bukan orang Kristen. Kristen belum ada. Abad ke-5 sebelum Masehi. Kristen adanya di abad pertama Masehi, ya kan? Nah, kitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Tulisannya seperti ini. Ya, bacanya juga dari kanan ke kiri. Ditulis dalam bahasa Ibrani dan disusun oleh orang yang namanya Uzair atau Ezra, ya. Kita pernah membaca di Quran surat At-Taubah ayat 30, kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Ini yang dianggap disusun oleh Uzair. Makanya Uzair atau Ezra ini dianggap orang yang sangat paham dengan Taurat. Kitab ini namanya Tanakh. Ini adalah singkatan, Bu ya. Singkatan dari apa? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa. 5 kitab Musa ini namanya apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin Pak ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu yang disebut dengan Torah. Kita umat Islam mengenal dengan sebutan apa? Taurat gitu ya, atau Taurat gitu. Kemudian berikutnya ada kumpulan kitab-kitab Nevi'im. Nevi, Nabi. Mirip ya. Kita Nabi, mereka sebut Nevi. Nevi'im, kitab Nabi-Nabi. Ada kitab Nabi-Nabi Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus, dan sebagainya. Nama-namanya ada yang mirip dengan di Quran gitu ya. Ada Yunus, ada Ayub gitu.
Kemudian ada yang disebut dengan kumpulan kitab-kitab Ketuvim. Ketuvim itu artinya tulisan orang-orang bijak, termasuk tulisan nabi-nabi itu sendiri. Salah satunya adalah kitab, di sini sebutnya Mazmur. Kita mengenal dengan sebutan apa? Zabur, gitu ya. Pertanyaannya, nah ini ada pertanyaan nih. Oh di situ Pak, ombek di situ Pak. Ngelak ya. Pertanyaannya nih, nah, apakah Taurat Zabur yang disebut dalam Quran itu ini? Hah? Bukan? Yakin Bu? Bukan? Bisa buktiin nggak? Kenapa bukan ini? Nah loh, dapat hadiah lagi nih. Loh, memang ini nggak dijaga Bu? Ini buktinya masih ada. Dapat hadiah, ibunya dapat hadiah. Waduh, keren, sudah berani jawab. Ada Bu, siapa tadi? Nggak apa-apa, pokoknya jawab dapat hadiah ya. Siapa lagi mau jawab? Dapat dari rumah warna 1. Bu. Sudah dirubah. Kalau sudah dirubah berarti ini Taurat Zabur. Hah? Susah ya. Di apa Bu? Diamankan. Amankan. Iya diamankan. Di mana Bu? Kalau Ibu bilang ini sudah dirubah, berarti ini Taurat Zabur yang dimaksud Quran belum, bukan Bu? Bukan. Karena sudah dirubah. Begitu ya Bu ya. Sekarang gini Bu, sekarang gini. Kalau Quran itu karangannya siapa Bu? Allah. Yang menulis siapa? Ayo, siapa yang menulis Quran? Siapa? Nggak dengar? Utsman. Oh, banyak, gak cuma Utsman. Banyak ya Bu ya. Sahabat-sahabat Nabi. Jadi yang ngarang Quran adalah Allah SWT, yang menulis sahabat-sahabat diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ini yang nulis siapa Bu? Apakah ini yang nulis Nabi Musa? Bukan. Apakah ini yang nulis Nabi Daud alaihissalam? Nah, berarti ini bukan Taurat dan Zabur yang dimaksud Quran gitu ya. Artinya bukan berarti, jelasnya begini, ini bukan karena bukan ditulis oleh Nabi yang bersangkutan atau tidak ditulis oleh pengikutnya yang kenal dengan narasumbernya. Gitu ya Bu ya. Sekarang kalau kitabnya orang Kristen, nah ini. Apakah ini Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam? Bukan. Emang Bapak pernah baca ini? Oh buka-buka. Ibu-ibu udah pernah baca? Oh, lah kok Ibu tahu dia bukan yang diturunkan Nabi Isa? Hah? Bukan. Oh pada yakin ya. Pada yakin padahal belum buka gitu. Alhamdulillah. Ya gini. Jadi yang disebut dengan Injil, Taurat, Zabur, Injil, saya mau menyatakan begini. Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Pak Bu? Setuju? Betul? Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu, pernah nggak Bapak Ibu baca dijaga oleh Allah SWT? Tidak pernah ya? Tidak pernah ya? Walaupun sekarang ada, bukan berarti ini yang dimaksud Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran. Kenapa? Karena kita nanti bisa buktikan bahwa ini ditulis kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Nabi Musa alaihissalam hidup di abad keberapa? Abad 15, ya 15 atau 14 sebelum Masehi. Nabi Daud alaihissalam hidup abad berapa? Adab 10, 11 atau 10 sebelum Masehi. Jadi ini beda ke Nabi Daud 500 tahun, ini beda ke Nabi Musa 1000 tahun. Ya, jadi tidak mungkin ini ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Daud alaihissalam secara langsung. Tetapi ini ditulis mungkin oleh pengikut-pengikut yang sudah selama bergenerasi, banyak generasi, yang kemudian baru disusun abad ke-5 sebelum Masehi. Bedanya di situ ya.
Kalau Quran, ya kalau Quran menjadi mushaf Quran berapa tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berapa tahun mushaf Quran pertama kali setelah Nabi Muhammad SAW wafat? Ada yang tahu? Ya Bu. Waduh, suwe temen. 23 tahun itu masa periode Quran diturunkan. Tetapi menjadi mushaf atau menjadi kitab itu berapa tahun? Ayo, siapa yang jawab? Bisa dapat hadiah nih. Nih, saya keluarin lagi nih. 100.000 nih yang bisa jawab nih. Ayo. Ayo Pak. Paling lama berapa tahun setelah Nabi wafat? Ya. Belum, salah. Belum. Yang ada baru tulisan-tulisan di media-media yang terpisah-pisah. Belum disatukan Pak, menjadi mushaf. Kalau mushaf itu artinya sudah begini Pak. Nah, ayo siapa yang bisa jawab? Ya Bu. Salah, Pak. Salah. Salah, Bro. Waduh, ini gimana ini? Kok pelajaran seperti ini nih harusnya kita semua udah harus tahu nih, ya. Dari mulai SMA, bahkan kuliah, buat pengetahuan umum kita harusnya sudah tahu, ya. Jadi kita jangan cuma baca isinya aja, tapi kita nggak tahu kapan dimushafkan. Nah, ternyata kapan? Tidak sampai 2 tahun. Aku wis ngomong 2 tahun, tapi setahun. Ya, tidak sampai 2 tahun, Quran sudah menjadi mushaf. Ketika kapan? Ketika sahabat Abu Bakar itu menjadi khalifah yang pertama, menggantikan Nabi. Kemudian terjadi perang di Yamaman. Kemudian banyak hafiz Quran yang tewas dalam perang. Sehingga sahabat Umar bin Khattab mengusulkan ya kepada sahabat Abu Bakar untuk Quran dijadikan mushaf. Tidak sampai 2 tahun Quran sudah menjadi mushaf. Kalau ini dari Nabi Musa 1000 tahun. Dari Nabi Daud 500 tahun. Ya. Kalau yang ini dari Yesus atau dari Nabi Isa alaihissalam itu paling cepat 18 tahun lah. Kurang lebih 18 tahun baru ada ini. Nah, berarti apa? Kedekatan Quran dengan narasumber itu sangat-sangat dekat. Nabi ketika menerima wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam, kemudian Nabi mendiktekan di depan sahabat-sahabatnya, kemudian sahabat menulis ya di media-media yang ada. Ketika bacaannya sudah dicek sama Nabi benar, baru catatan-catatan itu disimpan. Ketika Nabi wafat, baru itu yang kodifikasi namanya. Kodifikasi maksudnya apa? Dibacakan di depan komite, ada komitenya. Ya, ketua komitenya sahabat Nabi yaitu Zaid bin Sabit. Yang mana beliau sendiri yang menguji bacaannya. Bacanya benar, baru ditulis. Bacanya salah, tolak. Jadi Quran diturunkan dalam tradisi apa? Lisan atau bacaan ya. Tapi kalau ini tradisinya tulisan. Ya, nah kalau semua mushaf Quran, semua ya mushaf Quran yang baik hard copy seperti ini ataupun soft copy yang di komputer misalnya atau di handphone, semua yang di seluruh dunia dimusnahkan kira-kira. Bakal ada lagi nggak tercipta mushaf Quran? Ya, iya kan? Cepat gitu. Mungkin nggak sampai 2 hari udah jadi lagi gitu ya. Tapi kalau ini gimana? Kira-kira? Tidak akan bisa. Semua kitab ini, semua hard copy, semua soft copy dimusnahkan yang di seluruh dunia. Tidak akan lagi dapat ini. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena ada satu, ini tidak ada yang hafal. Quran mungkin cuma 2 hari udah bisa jadi lagi. Karena apa? Karena ada habis-habis Quran kita. Ada software manusia yang melestarikan. Itu yang melestarikan adalah janji daripada
Allah Subhanahu wa taala melalui hafiz-hafiz Quran. Ya. Makanya Bapak Ibu, kalau sampai anak Bapak, anak Ibu nih jadi hafiz Quran, mereka tuh semuanya dianggap menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala tuh. Masya Allah tuh ya. Jadi ayo kita harus menghimbau, mendorong anak kita supaya mau menjadi hafiz Quran ya. Supaya juga terpenuhi janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Quran, Allah Subhanahu wa taala juga yang menjaga Quran. Nah, saya teruskan lagi. Jadi, tadi ketika saya berbicara tentang kitabnya saudara kita yang Kristen, di sini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang mana Perjanjian Lama itu berasal dari kitabnya orang Yahudi yang ini, melalui terjemahan Yunani. Nah, ini dalam bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani yang ini, ya. Jadi ini dalam bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani. Yang ini diterjemahkan kira-kira abad ketiga sebelum Masehi, ya. Kemudian kitab ini beredar terus sampai abad kedua, pertama sebelum Masehi, sampai abad pertama Masehi, abad kedua Masehi, 3 dan sampai 4 Masehi, baru yang ini menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Tetapi di sini sudah melalui proses yang namanya resensi terjemahan. Resensi terjemahan itu dilakukan oleh orang-orang Kristen di abad-abad awal, yaitu oleh Bapak Gereja Origen, Lucian, dan Hesisius. Hesisius ini yang terakhir abad keempat, sebelum menjadi perjanjian lama di dalam kitab orang Kristen. Nah, yang menjadi masalah apa? Gitu, kitabnya orang Kristen dan kitabnya orang Yahudi. Kan ini cuma terjemahan. Masa nggak boleh gitu? Ternyata yang menjadi masalah adalah perspektifnya orang Yahudi di sini itu ternyata diperkosa oleh Kristen. Sehingga seolah-olah kitab ini berbicara atau menubuatkan atau meramalkan Yesus di kitab orang Kristen yang ini gitu. Ya. Padahal orang Yahudi bilang di sini nggak ada ramalan buat Yesus, nggak ada. Tapi orang Kristen bilang di sini sudah diramalkan karena terjemahannya sudah diresensi atau sudah dirubah-rubah. Nah, ketika ini menjadi perjanjian lama, ini kitabnya orang Kristen dijadikan satu, inilah kitabnya orang Kristen, ya. Kita perlu mengetahui seperti ini. Kenapa? Karena sebelum ada Kristen, sudah ada agama Yahudi yang kitabnya dipakai sama Kristen dan perspektifnya atau tafsirnya dirubah oleh Kristen. Ya, ini yang menjadi cikal bakal kitabnya orang Kristen yang mana orang Kristen pakai untuk mencoba memurtadkan orang-orang di luar Kristen. Nah, Indonesia adalah negara berpenduduk Islam terbesar di seluruh dunia, ya. Mungkin sekarang sudah disalib sama Pakistan, mungkin ya. Tetapi kita kurang lebih kan merupakan kelompok umat beragama yang sangat menggiurkan untuk saudara kita Kristen. Karena saudara kita Kristen itu sering dulunya nih gini, jadi ketika keputusan bersama Menteri Agama itu mau dikeluarkan, itu dari kalangan Kristen saja sudah protes, nggak mau mengikuti aturan itu. Mereka beralasan karena ada kebebasan beragama katanya. Tetapi ya namanya pensiaran agama kan memang harus diatur gitu ya. Kita sendiri juga mensiarkan agama kepada orang yang belum beragama. Contohnya ke umat-umat di pedalaman. Kita juga bawa anak-anak di kaum pedalaman yang sama sekali nggak kenal peradaban, kita bawa ke Jakarta. Di Jakarta kita asuh, diajarin bahasa Indonesia, sampai akhirnya bisa baca Quran dan bisa hafal Quran. Kita juga melakukan itu di Bekasi, bekerja sama dengan beberapa lembaga. Orang Kristen juga menjadikan orang-orang yang belum beragama masuk agama mereka. Tidak ada masalah, kita cuma tinggal atur lokasi aja ya di pedalaman. Tetapi ketika mereka di tempat yang orang sudah beragama, mereka masih sering melanggar aturan itu. Nah, ya. Jadi sekarang kita perlu tahu begini supaya apa? Supaya kita tidak mudah dimurtadkan. Nah, sekarang saya akan mau masuk
ke dalam inti materi perbedaan antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Ya, bedanya apa? Ini dengan ini. Di dalam ini dan ini, tentu saja kita mengenal ada yang namanya konsep ketuhanan, ya kan? Ada yang namanya konsep keselamatan, betul kan? Di dalam Islam kita mengenal konsep ketuhanan apa? Apa? Bu? Apa? Tauhid. Alhamdulillah. Di sini juga ternyata konsep ketuhanannya tauhid. Nah, ada ayat-ayat, banyak ayat-ayat di dalam sini yang mengatakan bahwa apa? Tuhan itu Esa. Bahasa Ibraninya apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Gitu. Ada ehadnya. Kita sering membaca Kul huwallahu ahad. Jadi ada ahad, ada ehad, sama. Ini sebenarnya setara. Jadi yang katanya Adonai Elohenu Ehad, itu artinya dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Setara dengan Kul huwallahu ahad di dalam Quran. Ya. Kemudian di sini juga dikatakan Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Setara dengan lam yalid walam yulad. Sama nggak? Sama. Karena mereka mengatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Di Quran kita sering membaca Tuhan tidak diperanakan, Tuhan tidak memperanakan. Nah, bedanya apa dengan yang di sini, yang Kristen? Yang di Kristen, Tuhan yang bukan manusia itu, Tuhan yang bukan anak manusia itu, tiba-tiba bisa menjadi Yesus. Jadi mereka menganggap Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Bedanya di situ, ya. Perbedaan paling mendasar di situ. Nah, dari mana kalau begitu kan? Dari mana kok orang bisa percaya Tuhan itu bisa jadi manusia gitu kan? Kan itu yang harus kita pelajarin. Nah, ternyata jika kita belajar sejarah, orang-orang memang sebelum Nabi Isa alaihissalam itu sudah banyak sekali ya dari daerah-daerah di sekitar negeri atau kawasan Mediterania, termasuk Palestina, Arab, Mesir, Persia, Mesopotamia, Sumeria, bahkan sampai Eropa, Eropa Utara, itu rata-rata memang orang-orang yang sudah mengenal budaya apa? Budaya Helenisme atau juga budaya paganisme. Daerah situ memang daerah yang boleh dikatakan menerima terusan agama-agama yang disebut dengan agama tanah Kanaan, agama agama yang berasal dari politeisme Indo-Eropa dan juga politeisme Mesopotamia. Kedua agama politeisme zaman dulu inilah yang menjadi pemicu agama-agama tanah Kanaan sampai disebut dengan agama Israel, ya. Kemudian terpecah menjadi agama Yahudi Rabbinik yang dari Eropa menjadi agama paganisme Yunani dan juga paganisme Romawi. Sehingga menimbulkan Kristen. Jadi kedua agama ini memang sebenarnya orang-orangnya berasal dari orang yang sama. Dari kaum yang sama, kaum Yahudi. Tetapi pemaparannya atau paparannya sudah berbeda. Ya. Orang-orang Yahudi yang mengikuti ini tetap sekarang disebut sebagai Yahudi Rabbinik. Orang-orang Yahudi yang percaya Tuhan bisa jadi manusia, jadinya Kristen. Nah, karena pengaruh dari paganisme Romawi dan Helenisme Yunani. Apa itu Helenisme? Ibu-ibu ada yang tahu nggak Bu? Helenisme apa Bu? Helenisme adalah ajaran yang percaya dewa-dewa. Ya, pernah dengar dewa Zeus? Pernah. Pernah dengar dewa Hercules? Nah, baru ingat gitu ya. Kalau yang muda-muda dengar Zeus langsung jadi ingat judi online gitu katanya. Hati-hati ya. Itu judi-judi online seperti itu tuh memang sering menggunakan istilah-istilah dari agama-agama yang zaman dulu ya. Itu yang disebut dengan agama-agama budaya Helenisme. Itu yang percaya bahwa ada dewa yang paling tinggi bisa punya anak dari manusia. Ya,
Dewa Zeus ini adalah dewa yang dikenal dewa yang celamitan gitu. Gak bisa ngeliat perempuan cantik. Ngeliat perempuan cantik, dihamilin punya anak. Jadi anaknya jadi setengah dewa, setengah manusia. Itu memang budaya Helenisme. Dan orang Yahudi atau Bani Israel tidak lepas daripada budaya Helenisme. Mereka juga berada di bawah penjajahan Yunani dan Romawi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan Bani Israel itu juga terpapar budaya Helenisme. Belum lagi nanti ada asimilasi, betul ya, perkawinan antar bangsa. Jadi mau nggak mau memang resikonya begitu. Pasti ada yang terpapar ajaran Helenisme. Yang ngomong siapa? Bukan saya, Bible yang ngomong. Dakwah Kristologi itu adalah dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Kami percaya bahwa Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya juga berdakwah Kristologi.